Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 28 Februari 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Kuat di Saat Susah. Kuat di saat susah. Firman Tuhan terambil dalam 2 Korintus pasal keempat, ayat yang ke-8 dan ke-9. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, kami ingin belajar bahwa kesusahan hidup akan selalu ada sampai kapanpun. Namun yang kami mintakan, kami mohonkan kepada Tuhan, kami mampu kuat di dalam kesusahan hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kuat di saat susah. Banyak sekali anak-anak Tuhan yang berdoa, ya Tuhan bebaskanlah aku dari kesusahan ini. Ya Tuhan lepaskanlah aku daripada masalah ini. Ya Tuhan hindarkanlah aku daripada kesulitan hidup. Apakah doanya itu benar? Ada benarnya, namun tidak sepenuhnya benar. Kenapa ada benarnya? Tuhan bisa mengangkat kesusahan kita, Tuhan bisa mengangkat masalah kita, Tuhan bisa memudahkan kesulitan yang kita hadapi. Namun ada perkara yang jauh lebih penting daripada masalah kesusahan, problem-problem hidup. Karena kesusahan hidup akan selalu kita hadapi sampai kita berpulang ke rumah Bapa. Yang perlu kita mintakan di dalam doa-doa kita, tatkala memang susah diizinkan Tuhan, masalah diizinkan Tuhan, kesulitan diizinkan Tuhan, yaitu yang kita perlu mohonkan, yaitu kekuatan yang berasal dari Allah untuk memampukan setiap sahabat seperjalanan menghadapi yang namanya kesusahan hidup, menghadapi yang namanya kesulitan hidup, menghadapi apa yang namanya disebut dengan masalah kehidupan. Maka kita membutuhkan kekuatan. Tatkala kita sudah terlatih menghadapi berbagai macam kesulitan, maka kesulitan itu bukan lagi menjadi sebuah kesulitan. Mari kita belajar dalam proses pertumbuh kembang anak-anak. Anak-anak yang tumbuh kembang, dia belajar berjalan, itu menyusahkan buat dirinya. Namun dia harus terus berjalan dalam jatuh bangunnya, sampai kemudian dia bisa berjalan, sampai kemudian dia bisa berlari, dan tumbuh kembangnya sampai dia bisa mandiri. Tidak hanya berjalan untuk tubuhnya, tapi bagaimana menjalani kehidupan secara mandiri, bersama dengan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Sehingga dengan demikian sahabat seperjalanan, mari kita belajar di dalam konsep-konsep doa yang selama ini kita doakan. Apakah kita sudah berdoa dengan cara benar? Kalau berdoa setengah benar adalah, ya Tuhan bebaskan aku dari masalah hidup, dari kesulitan hidup, dari kesusahan hidup. Tapi yang benar-benar adalah sebuah doa yang benar di hadapan Tuhan, ya Tuhan, jikalau kesusahan, kesulitan, masalah itu Tuhan izinkan, maka berikanlah kekuatan kepadaku. Dan dengan kekuatan Tuhan, aku tidak berjalan sendiri, namun aku berjalan bersama dengan Tuhan untuk menghadapi segala sesuatunya. Hal yang lebih penting daripada semuanya itu sahabat seperjalanan, tidak hanya berbicara tentang kesusahan, masalah, dan kesulitan hidup, tapi berbicara tentang tujuan hidup. Tatkala tujuan hidup kita sudah benar, maka kesusahan kesulitan itu menjadi nilai dan punya makna. Orang-orang tua yang kemudian sewaktu berumah tangga, mereka tetap menginginkan lahirnya anak. Dan sewaktu anak-anak terlahir, itu menimbulkan kesusahan. Mengapa banyak rumah tangga sekalipun ekonomi tidak terlalu baik, mereka tetap memiliki anak? Bukankah seharusnya berdua saja? Tidak perlu punya anak. Karena dia tahu anak-anak yang terlahir itu juga membawa sebuah kebahagiaan buat dirinya. Dan dia mau berjuang untuk memperjuangkan masa depan anak. Bukankah itu kesusahan? Bukankah itu kesulitan? Dan bukankah itu masalah? Namun mengapa banyak keluarga padanya ingin memiliki anak? Karena punya tujuan bahwa hidup itu adalah berbagi kebaikan, menyatakan kasih. Lalu kita memohonkan anak ke dalam rumah tangga kita. Demikian juga dalam hidup.
Anak tidak hanya secara biologis, tapi kita ingin punya anak cucu. Orang yang bekerja di dalam bisnis supaya bagaimana finansialnya itu beranak dan bercucu dan bertambah banyak. Orang yang kemudian berjuang sekolah lagi, studi lagi, supaya pengetahuannya itu juga beranak cucu, bertambah banyak. Maka oleh sebab itu, dengan segala kerelaan, dirinya mau masuk ke dalam sebuah kesulitan hidup, sebuah masalah hidup. Banyak sekali anak-anak yang saya urus, mereka mengeluh tiap hari berkenaan dengan pelajaran-pelajaran sekolah, dengan guru yang menyusahkan, dengan pelajaran yang tidak disukai, namun harus dijalani karena tidak bisa memilih. Harus semuanya dipelajari. Menjalani semuanya itu. Ada anak yang mengatakan kepada saya, "Bapak, saya berhenti saja sekolah, pada 1 tahun lagi lulus SMA." Maka tentu tidak akan saya setujui. Saya memberikan dorongan, itulah kesusahan yang pada akhirnya akan membawa kebahagiaan buat dirimu. Karena kebahagiaan, kesuksesan itu hanya didapatkan lewat proses kesusahan, lewat proses masalah hidup, dan lewat proses yang namanya kesulitan hidup. Mari kita belajar bersahabat dengan kesusahan hidup, kesulitan hidup, dan masalah hidup. Jangan dimusuhi, jangan diperangi, tapi dihadapi, diselesaikan, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang punya keterampilan bagaimana menghadapi kesusahan hidup ini, menjadi pribadi-pribadi yang kuat di saat susah. Rasul Paulus berkata pada ayat yang ke-7, "Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari kami." Bagaimana kita bisa kuat menghadapi kesusahan hidup? Janganlah berjalan sendiri. Seberapa sanggup dan mampu kita berjalan sendiri, kita tidak pernah akan sanggup. Sewaktu mata kita melihat ke depan, kita tidak akan bisa mampu melihat ke belakang. Sewaktu mata kita lihat ke depan, kiri kanan menjadi pandangan yang membayang, yang tidak sepenuhnya bisa kita lihat. Namun sewaktu Allah menyertai kita, bukankah firman Tuhan berkata, mata Tuhan ada di segala tempat. Perlindungan Tuhan itu mengelilingi kita. Pertolongan Tuhan itu tidak pernah surut dan kering. Dia akan terus mengalir, memberi kekuatan kepada setiap sahabat seperjalanan menghadapi berbagai macam problem. Apa problem hidup yang dihadapi oleh sahabat seperjalanan? Mungkin rumah tangga, mungkin kesehatan, mungkin sakit hati, kepahitan yang engkau alami. Mungkin masalah yang sudah berkali-kali engkau perjuangkan, namun gagal lagi, dan gagal lagi. Kemudian berakhir dengan putus asa. Maka jangan lupa sahabat seperjalanan, hidup ini dekat dengan masalah hidup. Hidup ini dekat dengan kesulitan hidup. Tidak perlu dimusuhi, namun dihadapi, namun diselesaikan, karena engkau tidak berjalan sendiri. Rasul Paulus berkata, kekuatan yang berlimpah-limpah itu bukan pada diri kami, tapi datangnya dari Allah yang memampukan dan menguatkan kita untuk melewati segala badai hidup yang terjadi, segala terjal kehidupan yang kita perlu daki, dan awan-awan kelam yang kita tidak tahu apa yang ada di depan. Namun mata Tuhan akan melihat, membawa engkau kepada rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh dengan harapan. Mari sahabat seperjalanan, engkau tetap kuat di masa kesusahan, di masalah hidup, dan di segala kesulitan yang kau hadapi. Engkau tidak berjalan sendiri. Mari kita berdoa. Bapa yang dalam surga, terima kasih buat janjimu bahwa kekuatan yang melimpah-limpah berasal dari engkau dan bukan dari diri kami. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa, mengharapkan sesuatu dari Tuhan, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.